Oke, pemirsa, kita kembali lagi di bincang-bincang kita di Kopi Sore. Masih bersama saya Armian Nasrin, masih ada Lisa dan juga masih ada Rifki, merupakan Agam Inong atau juga Duta Wisata Aceh Besar 2017 ini. Wow, menarik sekali ya. Jadi di sesi pertama kita udah mendengar, mereka udah berbagi sama kita motivasinya, kenapa mereka bisa ikutan gitu ya, dan tentunya juga sebuah tanggung jawab yang cukup besar juga ya. Dan pastinya juga itu sangat berperan dan tentunya juga memberi manfaat untuk kemajuan pariwisata di Aceh dan khususnya di Aceh Besar. Nah, terus saya juga pengen tahu nih kalau tugas-tugas dari seorang duta wisata ini sendiri gitu ya. Tadi juga di segmen pertama sudah sedikit dibahas, udah kasih tahu sama Lisa dan Rifki. Nah, tapi kalau misalnya setelah kalian menjadi Agam dan Inong untuk duta wisata ini, nah itu ada nggak sih misalnya job desk tertulis atau juga mungkin based your experience, jadi dari pengalaman mengemban duta wisata ini tugas-tugasnya apa aja sih gitu? Selama ini sudah menjabat, Iya. kami mempromosikan kota wisata, Oke. apalagi kota wisata yang belum tereksplor sebelumnya, dan kan banyak sekali wisata wisata yang pernah hidup tapi udah mati. Iya benar, oke. Kebetulan Ren, dulu pernah hidup, sekarang udah mati. Itu salah satu Bisa berpotensi ya. Iya, berpotensi itu tidak hanya di perlindungan, tapi tempat wisata alam lautnya itu juga begitu indah, itu juga Iya. kita kembangkan lagi. Oke. Nah, terus itu juga terus kalau untuk tugas-tugas lainnya misalnya mungkin kalau pemirsa di rumah juga sering melihat gitu ya. Event-event yang yang dihadirkan sama pejabat-pejabat setempat atau juga mungkin yang diadakan sama tingkat provinsi atau juga pemerintah kota, itu pasti ada ini ya, duta-duta wisata selalu ada gitu. Ada. Jadi selain sebagai mungkin kalau judul besarnya pariwisata atau duta wisata adalah memperkenalkan yang pertama. Dan yang kedua adalah terus mengedukasi masyarakat luas tentang pariwisata pastinya, dan tentang hal yang harus yang ada di dalam pariwisata sendiri, komponen-komponen yang harus ada di pariwisata. Dan seperti Abang bilang tadi, itu yang mungkin di beberapa acara kami hadir. Di situ kami mungkin sebagai ikon dari Aceh Besar sendiri dan sebagai perwakilan juga ya, perwakilan dari Aceh Besar sendiri di bidang pariwisata. Dan selain itu banyak event-event yang sudah diadakan oleh Aceh Besar, seperti yang untuk tahun ini itu Festival Pulau Aceh. Jadi di sana pemerintah bekerja sama dengan Dinas Provinsi Pariwisata pastinya, itu untuk memperkenalkan Pulau Aceh sendiri, karena kita lihat Pulau Aceh itu banyak memiliki potensi, dan nantinya ke depannya kita juga memiliki beberapa event untuk memperkenalkan pariwisata di Aceh Besar, khususnya kuliner. Iya benar. Kita punya sirebo dan kita juga punya kuah belangong ya. Nah, jadi tentunya juga kalau mungkin melanjutkan dari tugas-tugas dari duta wisata ini ya, itu seperti Lisa katakan tadi. Nah, sebenarnya kalau dari mungkin dari pengalaman, bukan pengalaman sih, dari pengalaman mungkin dari kunjungan-kunjungan ataupun dari berbagai acara yang Rifki dan Lisa hadiri gitu ya, mungkin baik itu di sebuah seminar ataupun mungkin diskusi. Kalau di spot-spot wisata yang masih bisa dibilang nggak terhidang juga, mungkin masih nggak semua orang gitu tahu gitu ya. Nah, itu tahu nggak sih di mana-mana aja gitu mungkin yang perlu mendapatkan penanganan yang lebih besar lagi untuk dipromosikan gitu. Perlu perhatian lebih. Iya benar. Itu ada kalau ini di Pulau Tuan ya, Pulau Tuan di daerah Pekanbadak. Oh iya, belum saya tuh terlalu, bertahu loh belum terlalu terekspos. Padahal potensi yang dimilikinya cukup besar juga. Dan makanan kayak umroh ya. Umroh yang harus kita promosikan lagi ya, itu berasal dari Indrapuri khususnya. Itu sebenarnya sih itu cemilan sori-sori itu, kalau orang Indrapuri bilang tuh sumberhap. Sumberhap itu sekarang udah jadi makanan khas Indrapuri itu. Oke. Nah, jadi mungkin hal seperti itu atau juga mungkin ya makanan yang khas seperti itu juga harus di ini ya. Kuliner. Oke. Nah, terus kalau misalnya tempat-tempat wisata di kalau di Aceh Besar ya, itu kan lebih besar gitu ya, bisa lebih luas banyak gitu ya. Sekali. Nah, terus kalau menurut dari kalian sendiri, dari semua tempat-tempat wisata itu yang paling diminati sama orang-orang itu yang itu di mana sih spotnya gitu? Kalau kami lihat sih untuk saat ini, mereka kan pasti ingin tempat yang bagus tapi mudah dijangkau. Bisa kita lihat sekarang seperti Lampung, Iya. itu
Tebing Lamreh. Kuningan, Iya. sekarang udah Enggak sedikit. Udah sedikit. Iya. Nah, terus kalau dari melihat hal-hal seperti itu, dari mungkin dari peran dari Agam dan juga Inang, mesti melihat seperti Tebing Lamreh itu kan, itu juga udah mulai redup gitu. Nah, jadi ada nggak sih dari cara kalian itu supaya untuk bisa mengangkat lagi tempat wisata seperti itu, mungkin real action yang Lisa dan Rifki lakuin? Kalau secara tidak langsung sih kami seperti ada sebuah panduan di buku itu. Jadi kita memperkenalkan Aceh Besar. Jadi kita bakal kembali menginput atau mungkin memperkenalkan wisata-wisata seperti Bukit Lamreh yang sudah agak sedikit terlupakan. Itu akan kita masukkan kembali ke buku arahan atau guidebook ya lebih tepatnya. Jadi nanti untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh itu sudah tahu kemana-mana saja yang dia bisa kunjungi. Salah satunya adalah Bukit Lamreh atau mungkin beberapa tempat yang agak sedikit sudah dilupakan atau mungkin pengunjungnya juga agak sedikit berkurang. Karena pertama jauh, padahal keindahan yang ditawarkan juga cukup Bagus ya. Dan untuk ke depan sih kami akan mengajak komunitas-komunitas traveler nih untuk datang ke Bukit Lamreh, karena kan kita dengan mempromosikan saja itu tidak cukup ya. Iya, benar. Kita harus mengajak teman-teman kita bagaimana caranya kita tuh harus langsung terjun langsung ke tempat melihat bagaimana keindahan alam. Dan juga ada beberapa stasiun TV sebelumnya nasional itu juga udah pernah datang ke Bukit Lamreh. Sebenarnya itu potensi yang luar biasa yang bisa kita kembangkan lagi. Oke, nah jadi mungkin nggak hanya orang-orang di luar, nggak orang-orang di Aceh tapi di luar Aceh ya, itu bisa melihat langsung dan itu juga menjadi magnet juga sih kalau udah banyak ya dari orang luar yang datang. Itu juga orang-orang di lokal ya pasti itu akan kembali lagi gitu ya ke situ. Karena di sini lebih tepatnya mengingatkan kembali. Iya, karena kan sudah pernah populer gitu ya. Pernah populer kan. Oke. Nah, terus kalau dari pengalaman-pengalaman dari kunjungan-kunjungan atau mungkin dari kalian bertugas gitu ya sebagai duta wisata. Nah, kalau kita melihat tingkat kesadaran dari masyarakat Aceh Besar gitu ya terhadap potensi-potensi wisata terutama di daerah yang bersangkutan, itu mereka aware nggak sih atau mereka sadar kalau mereka tuh berada di lokasi wisata, tingkat dukungan dari masyarakat itu sendiri gitu terhadap keberlangsungan minat pariwisata datang ke tempat mereka itu gimana sih? Mungkin kalau di Sabang ya kita lihat case study-nya mereka udah dari dulu mungkin sudah ini tempat wisata dan mereka juga welcome dan ada effort juga dari mereka gitu ya. Nah terus kalau di masyarakat kita di Aceh Besar itu seperti apa sih dukungannya? Kalau untuk di Aceh Besar kan kita lihat tempat-tempatnya dulu. Seperti kalau misalkan di Lampu nih, kalau masyarakat Lampu itu paling untuk berkontribusinya itu untuk berdagang di situ itu termasuk berkontribusi. Kemudian mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Dan kita lihat di Pulau Aceh juga masyarakat Pulau Aceh sebenarnya itu sangat welcome, sangat mendukung adanya pariwisata di tempat mereka. Cuman kita perlu penanganan khusus untuk kita kembangkan lagi tempat tersebut. Dan di Pulau Aceh kemarin ketika Aceh Besar itu berkontribusi atau mungkin mengadakan festival di sana, itu juga ada sebuah agenda yaitu mengembangkan wisata pesona. Jadi di sana masyarakat diminta untuk lebih menerima para wisatawan dan menciptakan suasana kondusif pastinya ketika para wisatawan berkunjung ke sana. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa sosialisasi tentang wisata pesona juga diciptakan oleh pemerintah agar para wisatawan itu betah untuk berkunjung ke Aceh Besar. Dan hal ini juga bisa membuat para masyarakat itu bisa meningkatkan nilai ekonomi atau mungkin memperbaiki perekonomian mereka dengan berdagang di tempat wisata atau menjaga parkir atau mungkin meminta tiket kepada para pengunjung. Iya, nah apalagi juga itu merupakan kesempatan ya karena di Festival Pulau Aceh itu di mana juga dari event tersebut itu emang dari semua orang-orang ya di luar Aceh itu datang ya. Iya. Jadi ketika Festival Pulau Aceh itu para mahasiswa di seluruh Indonesia juga hadir ya. Di acara tersebut diundang oleh pihak-pihak terkait. Nah, jadi itu merupakan salah satu bentuk juga gitu ya sebagai untuk bisa menarik wisatawan dari luar daerah ya dengan event-event seperti itu. Oke, pemirsa, semakin menarik ya dari pengalaman-pengalaman mereka itu dalam bertugas dan pasti juga peran dari Duta Wisata Aceh Besar terhadap kemajuan wisata di Aceh dan juga Aceh Besar pada khususnya itu juga emang
Wow, luar biasa sekali, banyak hal-hal baru gitu yang bisa kita ketahui. Nah, tapi jangan kemana-mana, kita akan pasti juga akan bersama lagi, akan kembali lagi di segmen selanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini.